Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali dengan saya Andi Fuda Idris dengan NIM E1E12401 dari kelas B. Nah, pada video kali itu saya akan membuat pada video kali itu saya akan menjelaskan sebuah program sederhana berbasis pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan menggunakan bahasa Python. Nah, program yang dibuat itu adalah aplikasi sederhana pengelolaan nilai mahasiswa yang dapat dijalankan melalui terminal di Visual Code. Nah, di dalam program itu terdapat penerapan konsep kelas, objek, atribut, dan metode yang merupakan dasar dari pemrograman berorientasi objek. Video ini tuh akan menjelaskan mulai dari fungsi program, struktur coding, hingga cara kerja setiap bagian dari kode program tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke prakteknya.
memasukkan data mahasiswa melalui terminal. Nah, kemudian program akan menghitung nilai akhir dan menentukan apakah mahasiswa tersebut itu lulus atau tidak. Nah, tampilan lulus itu akan begini, tampilan tidak lulus. Jika tampilan tidak lulus. Nah, jadi pada bagian awal kelas ini tuh terdapat kelas mahasiswa. Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai cetakan atau blueprint untuk membuat objek mahasiswa. Nah, di dalam kelas ini tuh yang ini tuh terdapat atribut seperti nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, nilai UAS. Nah, jadi tuh atribut ini tuh digunakan untuk menyimpan data setiap mahasiswa yang diinput oleh pengguna. Nah, kemudian ada yang namanya metode ini, metode init. Nah, metode init itu disebut sebagai konstruktor. Nah, ini ya. Nah, dia itu disebut konstruktor, yaitu bagian yang akan otomatis dijalankan ketika objeknya itu dibuat. Nah, jadi konstruktor itu digunakan untuk menerima data yang dimasukkan user, lalu menyimpannya ke dalam objek menggunakan self. Nah, kata self ini itu menunjukkan data tersebut itu dimiliki oleh objek itu sendiri. Jadi ketika user memasukkan nama atau nilai, maka data itu akan tersimpan di dalam objek mahasiswa. Nah, selanjutnya terdapat metode hitung nilai akhir. Nah, metode itu digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot penilaian. Nah, nilai tugas ini memiliki bobot sekitar 30%, sedangkan nilai UTS dan UAS itu masing-masing memiliki bobot 35%. Nah, hasil perhitungan itu kemudian dikembalikan menggunakan return. Nah, setelah itu ada metode status kelulusan. Nah, metode ini tuh berfungsi untuk menentukan apakah mahasiswa ini tuh lulus atau tidak. Program ini menggunakan percabangan if-else, yang dimana jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 75, maka status mahasiswa adalah lulus. Sedangkan jika kurang dari 75, maka statusnya itu tidak lulus. Lalu program ini juga memiliki metode tampilkan data. Nah, metode ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mahasiswa ke layar terminal. Nah, mulai dari nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, nilai akhir, hingga status kelulusan. Nah, pada bagian ini itu digunakan fungsi print untuk menampilkan output ke layar. Lalu di bagian program utama, ini. Nah, program ini meminta pengguna memasukkan data mahasiswa menggunakan fungsi input. Nah, data yang dimasukkan ini berupa nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, untuk nilai digunakan itu ada float agar program ini dapat menerima angka desimal. Nah, setelah data diinput, program ini membuat objek mahasiswa menggunakan MHE1 yang ini. Nah, itu berarti program membuat objek bernama MHE1 dari kelas mahasiswa. Nah, saat objek dibuat, konstruktor otomatis dijalankan sehingga seluruh data mahasiswa ini langsung tersimpan di dalam objek tersebut. Dan yang terakhir, program memanggil metode tampilkan data. Nah, di bagian itu digunakan untuk menjalankan fungsi menampilkan data mahasiswa beserta hasil perhitungan nilai akhir dan status kelulusan. Secara keseluruhan, codingan itu menerapkan konsep dasar PBO, yaitu ada kelas, objek, atribut, metode, dan encapsulation. Nah, dengan menggunakan konsep PBO ini,
program ini menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih besar. Jadi kelas jadi Zero Column itu kelas mahasiswa itu atributnya itu nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan terus yang dapur metodenya itu hitung nilai akhir, status kelulusan, dan tampilkan data. Jadi konsep PPNPG itu ada kelas yang dimana kelas itu ini, lalu ada objek yang dimana objeknya itu ini mahasiswa satu, lalu ada pun atributnya itu ini, lalu ada pun metode yang kita gunakan ada ini, ada 4. Terus lalu di sini kan ada fungsi round saya pakai. Nah, jadi fungsi round itu digunakan untuk membatasi angka desimal menjadi 2 digit. Saya kira itu saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program aplikasi nilai mahasiswa sederhana berbasis pemrograman berorientasi objek menggunakan Python. Nah, dari program ini tuh dapat kita pahami bagaimana konsep kelas, objek, atribut, dan metode ini diterapkan dalam pembuatan aplikasi sederhana. Nah, selain itu, program ini juga itu menunjukkan bahwa penggunaan konsep EDO ini tuh membuat coding menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah untuk dikembangkan. Nah, terima kasih karena sudah menonton dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun program yang dibuat. Saya Fredris, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.